Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa YouTube rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, sore menjelang petang, kita bertemu lagi dalam keadaan sihah walafiah di puasa yang ketiga. Mudah-mudahan amalia kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita benar-benar berpahala karena puasa kita hanya diniatkan imanan wahtisaban, karena iman kepada Allah dan karena hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua terakui sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Pemirsa YouTube rahimakumullah, pada kesempatan petang hari ini saya masih dalam perjalanan. Tadi saya ngantar penumpang dan kebetulan penumpang yang saya hantar itu searah dengan tempat kerja atau PT tempat bekerja istri saya. Jadi sekalian saya jemput istri. Di sini ada anak saya, juga ada istri saya tuh di belakang lagi ngumpet. Jadi nggak apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbi." Bagi orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan yang tak terhingga, yang tidak dirasakan oleh siapapun kecuali orang yang berpuasa itu sendiri. Nah, kebahagiaan yang seperti apa? Kebahagiaan yang pertama yaitu farhatun indal iftar. Bahagianya orang yang berpuasa, yang hakiki, ya hakikinya berpuasa itu pasti farhatun indal iftar. Senang sekali, bahagia sekali ketika tiba waktunya berbuka puasa. Jadi ketika muadzin berkumandang Allahu Akbar, artinya maghrib sudah tiba, itulah sangat senang sekali hati orang yang berpuasa karena sudah tiba waktunya maghrib. Ini contohnya Raja ini, nanti kalau sudah maghrib ini seneng banget ya nak ya. Nah, gitu ya. Farhatun indal iftar. Nah, ini tidak akan dialami oleh orang yang tidak berpuasa gitu. Jadi misalkan nih ada orang yang pura-pura berpuasa gitu kan. Terus pas datangnya waktu maghrib dia ikut-ikutan merasa senang seperti yang dialami oleh orang yang berpuasa. Yakin, hakul yakin, yang dia rasakan itu hanya kebohongan karena tidak hakiki, karena dia tidak merasakan betapa laparnya perut ini, betapa dahaganya tenggorokan kita di saat siang hari selama di bulan suci Ramadan, apalagi pas waktu panas terik gitu. Jadi farhatun indal iftar, bahagia sekali bagi orang yang berpuasa ketika menjumpai waktunya berbuka puasa. Nah, ini sudah menjelang buka puasa, insya Allah kurang lebih 10 menit lagi kita akan tiba di waktu berbuka puasa. Mudah-mudahan saya nanti bisa buka puasa di rumah bersama anak dan istri. Ya, walaupun toh di jalan ya bukanya tetap sama anak dan istri, karena ini di mobil juga sama anak dan istri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa itu nanti akan diberikan kebahagiaan. Kebahagiaan yang kedua yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa, inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa itu bisa dipastikan akan bertemu dengan Tuhannya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan puasanya itu imanan, karena betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ihtisaban, hanya mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka surga Rayyan itu diciptakan oleh Allah, disediakan untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi
termasuk kita mudah-mudahan salah satu orang yang dirindukan oleh surga rayyan gitu loh. Jadi itu pasti, itu janji Allah dan janji Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah kan pernah bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niron." Barang siapa yang senang, berbahagia akan datangnya bulan suci Ramadan, maka haram jasadnya atas api neraka. Artinya kalau diharamkan di api neraka, berarti dihalalkan untuk masuk surga. Nah, orang-orang yang masuk surga ini loh orang yang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada bandingnya dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Di surga sudah serba nikmat. Makanan apapun disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri yang cantik, bidadari yang luar biasa, sebanyak 70 disediakan oleh Allah. Itu kalah nikmatnya dengan ketika orang itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu orang yang berpuasa imanan wa ihtisaban, karena iman dan betul-betul mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudaraku yang berbahagia, puasa kali ini jangan disia-siakan. Kita jalankan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya mendapatkan lapar dan dahaga doang. Rugi, sangat rugi kalau kita puasa hanya dapatnya lapar sama haus doang. Gitu loh. Jadi kita manfaatkan, mudah-mudahan dua kebahagiaan yang pasti. Dua kebahagiaan itu, yang bahagia yang pertama kita dapatkan di dunia, yaitu ketika kita berbuka puasa. Kebahagiaan yang kedua nanti kita akan dapatkan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amaliyah puasa kita betul-betul dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai puasa yang imanan wa ihtisaban, sehingga kita dapat berjumpa dengan zat Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Wal afa minkum, atas segala kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.